Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ketika bangsa Agrel menyusup, Wira telah melakukan banyak hal berjasa di wilayah utara. Setelah dia kembali, semua masyarakat Kabupaten Uswal memandangnya sebagai sosok yang luar biasa dan sangat menghormatinya. Meskipun tidak tahu apa yang telah dilakukan Wira, Regan tahu bahwa karakter Iqbal dapat dipercaya. Lantaran takut sesuatu akan terjadi dengan toko besi, Regan sudah mengutus anak buahnya untuk berjaga sepanjang waktu, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Kini, Wira telah kembali. Dia bahkan membawa 60 pasukan, 60 ekor kuda perang, dan 60 bilah pedang. Berdasarkan keberanian Wira dalam membantai desa Tiga Harimau, bagaimana mungkin dia akan melepaskan keluarga Suteja begitu saja karena telah menculik Nona Lestari. Hanya saja, Wira yang langsung menerobos ke rumah keluarga Suteja menandakan bahwa keluarga Suteja telah melakukan kesalahan besar. Kabupaten Uswal, 16 km di barat kota. Iqbal melihat Kaisang Bakara yang berpakaian resmi mendekatinya, lalu berkata, "Tuan Kaisang, entah kamu akan melakukan pemeriksaan situasi rakyat di mana? Apakah kamu memerlukan pendampingan dariku?" Namun, metodenya jelas berbeda. Saat Kaisang benar-benar ingin menjelajahi kondisi masyarakat, dia akan mengenakan pakaian biasa dan menyelinap ke dalam masyarakat untuk menyelidiki situasi tanpa diketahui siapapun. Penampilan seorang inspektur istana yang mengenakan pakaian resmi dan diiringi oleh 2 prajurit. Jika Kaisang benar-benar pergi ke wilayah pedesaan, tidak ada warga biasa yang akan berani mengungkapkan situasi sebenarnya. Ini hanyalah untuk memberitahu pejabat setempat bahwa seorang inspektur istana sedang melakukan inspeksi pekerjaan. Jika tidak ingin diperiksa, mereka sebaiknya segera memberikan suap. Kaisang menjawab, "Ke kota saja." Dia melanjutkan dengan penuh semangat, "Sebenarnya, saat kita memeriksa situasi rakyat, kita nggak selalu harus pergi ke pedesaan. Ketika kita bepergian, kita bisa melihat-lihat sekitar, melihat sejauh mana perdagangan berjalan. Dari sana, kita bisa mengetahui sejauh mana tingkat kemakmuran di daerah tersebut. Dengan melihat pakaian dan seberapa gemuk atau kurusnya penduduk sepanjang jalan, kita juga bisa mendapatkan gambaran tentang kondisi hidup mereka," timpal Kaisang. Iqbal tidak bisa berkata-kata. Dia hanya mengernyitkan alisnya. Alih-alih mengunjungi pedesaan, inspektur istana ini malah mengajak Iqbal ke kota. Akan tetapi, karena sudah seperti itu, Iqbal hanya bisa menahan diri dan menemani Kaisang dalam perjalanannya ke kota. Hanya saja, sebelum mereka sampai kembali ke kota, seorang petugas patroli berkuda segera menghampiri Iqbal. "Tuan Iqbal, Tuan Wahyudi sudah kembali, tapi Nona Lestari diculik kemarin malam. Sekarang, dia sedang bergegas menuju rumah keluarga Suteja bersama pasukannya." Iqbal berseru, "Apa?" Raut wajahnya berubah drastis. Dia menatap Kaisang dalam sembari berkata, "Tuan Kaisang ternyata bersekongkol dengan Radit. Dia yang menyuruhmu datang untuk menahanku, kan?" "Apa maksud Tuan Iqbal?" tanya Kaisang yang tidak mengakuinya. Sebaliknya, dia mengalihkan topik pembicaraan dengan berkata, "Tapi, aku dan Radit memang saling kenal. Di masa lalu, kami berdua berhasil lulus ujian provinsi, meskipun setelahnya Radit nggak lulus ujian kerajaan dan malah memilih menyogok untuk mendapatkan jabatan pejabat sipil. Aku mendengar dari Radit bahwa sejak Tuan Iqbal datang ke Kabupaten Uswal, ada beberapa kesalahpahaman antara kalian berdua. Semoga kalian bisa menyelesaikan masalah ini ke depannya dan menjalin hubungan yang lebih baik." Lanjut Kaisang. Perkataan ini merupakan peringatan bagi Iqbal untuk menghormati Radit yang lebih tinggi dalam hierarki. Jika tidak, pasti akan ada pemeriksaan resmi. Selalu ada potensi masalah atau kesalahan yang dapat ditemukan jika seorang pejabat diperiksa dengan cermat. Iqbal berkata, "Tuan Kaisang, silakan kalau kamu ingin memeriksaku. Tapi, masalah hari ini adalah salahmu." Setelah menahan kuda petugas patroli itu, Iqbal menaiki kuda dan bergegas kembali ke kota. Kaisang mencibir seraya berkata, "Aku juga akan pergi ke Kabupaten Uswal untuk melihat di mana letak kesalahanku." Meski tidak tahu siapa yang hendak diserang oleh Radit di Kabupaten Uswal hingga meminta bantuannya untuk menahan Iqbal, dia benar-benar tidak peduli. Walaupun Kaisang hanya seorang pejabat tingkat ke-7, sebagai seorang inspektur istana, dia memiliki kewenangan untuk mendengarkan pengaduan masyarakat dan memberikan laporan kepada pejabat tinggi. Dia bahkan tidak takut dengan pejabat tingkat ketiga. Sebab, setiap orang memiliki kemampuan untuk menemukan kesalahan. Satu surat laporan saja sudah bisa mencapai pejabat tingkat tinggi dalam istana. "Ayo, jalan!" seru Iqbal. Dia menunggangi kuda dengan hati yang dipenuhi kegelisahan. Pejabat biasa tidak akan mengetahui hal yang terjadi di kota pusat pemerintahan Jagabu. Iqbal mengetahuinya dari Putro. Iqbal mengetahui prestasi besar apa yang telah ditorehkan Wira di kota pusat pemerintahan Jagabu dan hal apa saja yang dilakukannya. Wira bahkan berani membunuh Raja Tanui, membakar 30.000 pasukan infanteri, dan menerobos markas bangsa Agrel. Bisa dikatakan bahwa karakter Wira cukup tegas dan berani dalam pengambilan keputusan. Kini,
Paman Wira difitnah dan dipenjarakan, sementara adik sepupunya diculik di tengah malam. Berdasarkan karakter Wira, Iqbal tidak tahu apa yang akan dilakukan olehnya. Namun, dia tahu bahwa jika terlambat kembali, situasi di Kabupaten Uswal pasti akan kacau balau. Meski tidak mengetahui posisi rumah keluarga Suteja, bukanlah hal yang sulit untuk menanyakan alamat di Kabupaten Uswal. Setelah meninggalkan toko besi selama 15 menit, Wira memimpin 60 pasukan berkuda ke depan rumah keluarga Suteja. Itu adalah sebuah lahan besar berukuran 10 hektare, dengan 2 singa batu di depan pintu, serta 3 gerbang yang dijaga oleh 2 pengawal. Di bagian atas, ada sebuah plakat hitam bertulisan emas, rumah keluarga Suteja. Kerajaan Nuala menetapkan aturan bahwa hanya keluarga pejabat yang boleh menggunakan kata kediaman di plakat rumah mereka. Tak peduli seberapa kaya seorang pedagang, mereka akan dianggap berstatus rendah dan hanya boleh menggunakan kata rumah. Kedatangan 60 pasukan berkuda ini membuat pengawal yang berjaga ketakutan. Mereka segera menutup gerbang dan melaporkannya kepada Husni. Segera, Husni membawa hampir ratusan pengawal keluar dengan membawa tongkat, pedang, dan tombak. Saat melihat Wira, matanya sontak memicing, lalu dia berkata, "Ternyata kamu. Kamu benar beruntung. Bisanya kembali dengan selamat. Dari kota pusat pemerintahan Jagabu. Apa yang ingin kamu lakukan dengan membawa begitu banyak orang ke rumahku?" Wira bertanya dengan ekspresi serius, "Aku hanya akan bertanya sekali, di mana Lestari?" "Siapa Lestari? Aku nggak mengenalnya. Mungkinkah dia adalah selingkuhanmu?" jawab Husni. Dia berpura-pura bodoh dan menyindir, "Apa karena kamu menjual garam di kota pusat pemerintahan Jagabu, lalu kehilangan semua uang yang kamu peroleh dari keluarga Suteja sehingga selingkuhanmu itu kabur?" Pengawal keluarga Suteja pun tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Fandi, Rudi, kelompok pasukan Sirah Hitam, dan veteran lain sangat emosi. Sorot mata mereka menunjukkan niat membunuh. Beraninya bajingan seperti Husni menghina Wira. Dia benar-benar sedang mencari mati." Wira berseru, "Kalau begitu, nggak ada yang perlu ditanyakan lagi. Cepat tangkap dia." Raut wajah Wira tampak sangat suram. Hatinya sudah dipenuhi amarah, lalu dia pun melambaikan tangannya dengan keras. Keluarga Suteja sempat 2 kali berbisnis gula pasir dengan Wira dan memperoleh keuntungan sekitar 300 hingga 400 juta gabak. Dia juga bersedia untuk melanjutkan kerjasama. Dalam setahun, keluarga Suteja setidaknya bisa menghasilkan uang 3 miliar gabak. Alhasil, keluarga Suteja malah sangat serakah. Bukan hanya menangkap Paman Wira dan memenjarakannya, mereka bahkan merampok Lestari, seorang gadis lemah, di tengah malam. Tindakan mereka sangat serakah dan tak berbelas kasihan. "Menangkapku? Apa kamu berhak?" tanya Husni sembari mencibir. Namun, ekspresinya segera berubah menjadi terkejut dan sulit mempercayai apa yang terjadi. Seiring terdengarnya perintah Wira, 60 prajurit pasukan Sirah Hitam dan veteran lainnya segera turun dari kuda dan bergegas menuju rumah keluarga Suteja. Sementara itu, hampir 100 pengawal rumah keluarga Suteja yang membawa pedang, tombak, dan tongkat juga meluncur ke depan. Kedua belah pihak pun saling bertarung. Pasukan Sirah Hitam dan veteran lainnya terus maju dan menekan mereka seperti gelombang air. Pengawal keluarga Suteja yang biasanya hanya menindas warga biasa pun runtuh satu persatu. Meskipun beberapa dari mereka adalah ahli seni bela diri, mereka juga tidak bisa menghadapi serangan cepat dari prajurit berpengalaman. Sekelompok pengawal itu sama sekali tidak mampu melawan prajurit yang berpengalaman di medan perang. Raut wajah Husni sontak berubah. Dia bergegas kabur ke dalam rumahnya dan berseru, "Cepat tutup pintu. Segera ke pengadilan daerah dan minta petugas patroli kemari. Katakan ada perampok ganas yang datang." Bam, bam. Sebelum pengawal keluarga Suteja berhasil menutup pintu, Fandi sudah menerobos masuk dan menendang pengawal dengan kedua kakinya. Bang! Rudi menendang sebatang tongkat kayu, lalu melemparkannya ke arah Husni hingga terjatuh. Kemudian, Rudi menyeretnya ke hadapan kuda Wira. Wira bertanya dengan tatapan suram, "Aku akan bertanya sekali lagi, di mana Lestari?" "Aku nggak tahu siapa Lestari dan nggak tahu dia berada di mana. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan terhadapku?" tanya Husni yang duduk di tanah dengan sikap arogan. Kemudian, dia berkata, "Biar ku beritahu, Wira. Dengan membawa begitu banyak orang dan masuk ke rumahku seperti ini, kamu sama saja seperti perampok ganas. Begitu aku melapor ke pengadilan daerah, bahkan Iqbal pun nggak akan bisa menyelamatkanmu. Kamu pasti akan dipenjara. Kalau kamu tahu diri, serahkan resep gula kristal itu dan mintalah maaf. Kalau enggak, kamu akan berakhir di penjara," ancam Husni. "Cari mati." Sorot mata pasukan Sirah Hitam dan veteran lainnya penuh dengan niat membunuh. Di kota pusat pemerintahan Jagabu, dari prefektur tingkat keempat hingga wakil prefektur tingkat kelima harus bersikap hormat ketika bertemu dengan Wira. Kini,
Beraninya seorang keluarga kaya kabupaten mengancam Wira hanya karena dia merupakan pejabat sipil tingkat ke-8. Lantaran sudah memutuskan untuk mengikuti Wira, merasa sontak emosi atas kelakuan Husni yang tidak menghormati Wira. "Oh, ya?" tanya Wira sembari tersenyum. Kemudian, dia melanjutkan, "Aku akan dipenjara karena menerobos ke rumah keluarga Suteja, lalu bagaimana dengan menghajarmu hingga lumpuh?" Husni menggertakkan giginya dan memelotot seraya menjawab, "Memangnya kamu berani?" Tatapan Wira tampak sangat suram, lalu dia berkata, "Patahkan kedua kakinya." Krak, krak. Sebelum orang lain bertindak, Fandi dan Rudi yang berjarak paling dekat segera mematahkan kedua kakinya. "Ah!" Jeritan melengking bergema di jalanan. Sekujur tubuh Husni tampak gemetar. Dia menunjuk Wira sembari berkata, Kamu." Husni tidak pernah menyangka Wira benar-benar berani menyerangnya dan mematahkan kakinya. Banyak pengawal keluarga Suteja yang ketakutan. Wira berkata dengan nada dingin, "Aku nggak suka ditunjuk orang lain." Krak, krak. Fandi dan Rudi meraih lengan kiri dan kanan Husni. Suara patah tulang pun sontak terdengar. Plok. Husni yang kedua tangan dan kakinya sudah patah, tampak tergeletak di tanah dan menjerit kesakitan. Dia berseru dengan ganas, Oke. Wira, kamu memang kejam. Kalau sehebat itu, bunuh saja aku. Kalau enggak, aku pasti akan membalaskan dendam ini." Sebagai seorang kepala keluarga kaya kabupaten, Husni telah melalui banyak hal sehingga masih enggan tunduk. Dia bertanya, "Kamu ingin mati?" Wira tampak mengangkat alis seraya berkata, "Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Rudi, bunuh dia, lalu tanyakan pada orang lain. Aku nggak percaya kalau nggak ada yang tahu tentang keberadaan Lestari." Serak. Rudi menghunuskan pedang reksa dan hendak menebaskannya. "Jangan." Melihat pedang panjang yang akan mengenainya dan nyawanya yang hampir direnggut, Husni pun menjerit sekuat tenaga. Saat ini, Regan telah tiba dan berseru, "Tuan Wahyudi, jangan membunuhnya." Wira pun mengangkat jarinya. Kemudian, Rudi mengernyit sembari menyimpan pedang. Regan terengah-engah, lalu berlari menghampiri Wira dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Wira, membunuh orang di siang bolong seperti ini dan di hadapan banyak orang, meskipun Tuan Iqbal kembali, tetap saja akan sulit ditangani." Hahaha. Begitu mendengar perkataan itu, Husni berekspresi puas sembari berkata, "Ayo, bunuh aku. Wira, bunuh saja aku di hadapan pejabat ini." Drap, drap, drap. Sekelompok pasukan zirah hitam dan veteran tak kuasa menghunuskan pedang. Mereka ingin sekali merenggut nyawa pria tua yang angkuh itu. Ketika melihat sekelompok orang ini, Regan pun tercengang. Setiap orang itu memancarkan aura prajurit berpengalaman yang tak tertandingi, terutama 10 prajurit yang paling dekat dengan Regan. Mereka sepertinya adalah veteran pasukan zirah hitam seperti Hasan. Apa yang telah dilakukan Wira di kota pusat pemerintahan Jagabu sehingga bisa dilindungi oleh prajurit elit seperti mereka? Wira berkata, "Membunuhmu akan terlalu menguntungkanmu." Setelah melirik Husni sekilas, Wira menatap ke arah Regan dan berkata, "Kamu nggak perlu mencampuri hal lain. Ambillah beberapa set sirah dan busur, lalu menyusup ke rumah keluarga Suteja dari pintu belakang dan menyembunyikannya di sana. Bawa petugas denganmu untuk melakukan penggeledahan." Husni berseru, menyembunyikan sirah dan busur. Begitu mendengar perkataan itu, keringat dingin mulai menetes di dahi Husni. Dia tak kuasa berseru, "Bajingan, kamu menuduhku. Ini adalah fitnah. Aku akan melaporkanmu ke pengadilan." "Regan, kalau kamu berani melakukannya, itu artinya kalian bersekongkol. Menyembunyikan sirah dan busur setara pemberontakan. Tindakan keji ini bisa berujung pada eksekusi seluruh keluarga." Regan merasa dilema sehingga berkata, "Tuan Wahyudi, ini. Wira menjelaskan, "Aku memang ingin memfitnah. Kamu saja memfitnah pamanku, kenapa aku nggak boleh memfitnahmu? Untuk menghadapi orang licik sepertimu, memang nggak ada gunanya membicarakan logika. Karena kamu kejam, aku bisa menjadi lebih kejam darimu." Wira mendengkus dingin, lalu mengalihkan topik pembicaraan dengan berkata, "Regan, setelah kamu melakukan ini, aku akan menganggapmu sebagai temanku ke depannya." Regan pun tampak bersemangat, tetapi masih sedikit ragu-ragu. Dilihat dari perlakuan Iqbal terhadap Wira, Wira pasti bukan orang biasa. Namun, apa yang hendak dilakukannya sekarang, yakni menjebak orang secara terang-terangan, sudah terlalu angkuh. Rudi mendengkus pelan dan berkata, nggak semua orang punya kesempatan untuk menjadi orangnya Tuan Wahyudi. Nggak semua orang juga punya kesempatan bekerja bagi Tuan Wahyudi." "Tuan Wahyudi," ujar Regan dengan mata berbinar. Setelah itu, dia buru-buru menangkupkan tinjunya tanda hormat dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan. Saya akan kerjakan sekarang juga." Sebelumnya, Regan bertugas melayani iring-iringan kereta para pejabat yang melakukan perjalanan ke selatan. Dia pernah mendengar cerita orang-orang tentang kondisi perang di utara.
Panglima Yuda menunjuk seorang pria sebagai penasihat militer. Penasihat militer bernama Tuan Wahyudi itulah yang membuat strategi perang, menembak mati Raja Tanui, membakar 30.000 infanteri bangsa Agrel, dan menggunakan formasi kerbau api untuk menyerang markas bangsa Agrel. Pantas saja sikap Iqbal mengisyaratkan bahwa Wira adalah orang penting. Ternyata Wira adalah penasihat militer itu. Kesempatan emas ini akan Regan peluk erat, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Pak Regan, kamu nggak bisa melakukan ini. Cepat kembali. Seru Husni dengan keras. Akan tetapi, Regan tidak berpaling sedikit pun. Melihat itu, Husni yang sedikit panik buru-buru menatap Wira dan berkata, "Oke, aku menyerah. Suruh Pak Regan kembali, aku akan memberitahu di mana sepupumu berada. Kita nggak perlu saling menghancurkan begini." Jika Baju Zirah dan Busur disembunyikan di rumahnya, Husni akan sulit memenangkan tuntutan hukum, apalagi dengan Iqbal yang berada di pihak Wira. Dia pasti akan kalah saat diadili di pengadilan daerah. Jadi, dia hanya bisa terus berjuang mengajukan banding ke pengadilan tingkat atas. Pada saat itu, keluarga Suteja yang cukup kaya mungkin tidak perlu takut pada Wira. Namun, Husni tetap akan ditahan di penjara dalam jangka pendek. Dengan kondisinya saat ini, Husni bisa bertahan hidup jika dia merawat lukanya dengan baik dan memulihkan diri. Akan tetapi, jika dia benar-benar masuk penjara, dia pasti akan mati. Gak ada kata damai buat orang yang mengganggu orang-orangku. Orang yang mencelakai sepupu dan pamanku tetap harus mati. Putus Wira. Kemudian, dia melanjutkan dengan dingin, "Rudy, kalau dia nggak bicara dalam 3 detik, bunuh dia." "Baik," jawab Rudy. Rudy mengangkat tinggi pedang Treksa di tangannya sambil menghitung. 1. Jantung Husni berdetak kencang. 2. Punggung Husni mulai berkeringat dingin. 3. Ketika Rudy menebaskan pedang Treksa, Husni langsung berteriak dengan ngeri, "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku akan bicara." Di sebuah rumah kecil tempat Lestari dikurung, 4 orang preman memandang gadis yang diikat ke tiang sambil menggertakkan gigi. Saat ini, sekujur Lestari berlumuran darah, bahkan wajah cantiknya juga memiliki bekas cambuk. 10 jarinya membengkak karena ditusuk jarum sulaman. Kedua kakinya dibebat kuat dan sekarang menjadi merah dan bengkak hingga dia tidak sanggup berdiri dengan kokoh. Sial, gadis ini benar-benar keras kepala. Kita sudah siksa dia dengan belasan cara, tapi dia tetap nggak buka mulut. Kalau aku jadi dia, aku pasti sudah bicara dari tadi. Ya, orang miskin memang keras kepala. Kita pukul sampai mati pun, gadis ini nggak akan bicara. Sepertinya nggak akan berhasil kalau kita hanya memukulnya, gimana kalau kita cari cara lain? Cara apa? Hehe. Gadis ini cukup cantik. Kita semua belum pernah mencicipi gadis secantik ini, kan? Iya, iya. Keempat preman itu mulai melepas ikat pinggang mereka dengan mata berbinar dan ekspresi kejam. Di era ini, kebanyakan wanita lebih menghargai kesucian daripada nyawa mereka sendiri. Kalian benar-benar binatang. Kalaupun aku mati, kalian gak akan berhasil. Ayah, Kak Wira, aku akan segera mati, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Ishak Lestari. Kematian hanyalah masalah kecil, tetapi kehilangan keperawanan adalah malapetaka besar. Lestari menangis terisak-isak, tetapi tekad memenuhi wajah cantiknya yang pucat. Meski harus menggigit lidahnya untuk bunuh diri, dia tetap harus menjaga kesuciannya. Brak! Mendadak, pintu ditendang dibuka, lalu sekelompok orang bergegas masuk. Siapa itu? Sesudah keempat preman itu bicara, mereka langsung ditekan ke lantai oleh orang-orang yang bergegas masuk. Rudy segera memotong tali yang mengikat Lestari dengan pedangnya. Kak Wira, apa ini benaran kamu? Aku nggak sedang bermimpi, kan? Ujar Lestari. Lestari jatuh terhuyung-huyung ke dekapan Wira. Sambil memeluk sepupunya, dia berkata sambil terisak-isak, "Kak Wira, kalau kamu datang terlambat, aku mungkin sudah mati. Kupikir aku nggak akan pernah melihatmu lagi di kehidupan ini. Kak Wira, apa kamu tahu aku sangat merindukanmu akhir-akhir ini? Kenapa kamu baru kembali sekarang?" Ujar Lestari. "Ayah sudah dibawa mereka ke penjara. Orang keluarga Suteja selalu datang mengancamku setiap hari, para preman ini menggedor pintuku setiap malam. Aku sangat takut dan hampir menyerah. Aku terus bertanya-tanya, kapan kamu akan pulang? Sekarang, kamu sudah pulang, tapi aku nggak sedang bermimpi, kan?" Huhuhu. Keluh Lestari bertubi-tubi. Rasa tertekan, kesedihan, dan tersiksa yang sudah lama ditanggung Lestari akhirnya bisa dilampiaskannya saat ini. Di dunia ini, dia hanya punya 2 kerabat, yakni ayah dan kakak sepupunya. Meskipun Lestari sering mengomel pada Wira, dia selalu menyayangi kakak sepupunya itu. "Maaf, aku pulang terlambat. Ini semua salahku, seharusnya aku kembali lebih awal," ujar Wira.
Wira menyampirkan jubah ke tubuh Lestari, lalu menyeka air mata yang terus mengalir di wajah sepupunya yang makin tirus. Saat melihat luka di sekujur tubuh Lestari, hatinya dipenuhi amarah. Ada rasa sakit yang sulit digambarkan di dadanya. Dia melirik keempat preman itu dan berkata dengan nada dingin, "Bawa mereka pergi. Tuan, tolong ampuni kami. Keluarga Suteja yang memaksa kami melakukan ini. Kami juga nggak mau, tapi kami dipaksa. Kami tahu kami salah. Nona yang baik hati, tolong minta pada tuan ini untuk mengampuni kami. Kami salah, kami tahu kami salah, mohon ampuni kami." Melihat sekelompok prajurit veteran yang garang, para preman itu tahu bahwa mereka akan celaka, jadi mereka buru-buru memohon belas kasihan. Namun, para veteran pasukan Sirah Hitam tetap menyeret mereka pergi. Lestari buru-buru berkata, "Kak Wira, jangan bunuh mereka. Pembunuhan itu kejahatan yang sangat serius, serahkan saja mereka pada pemerintah. Biar pejabat yang menghukum mereka." Bukannya Lestari tidak membenci para preman ini dan menginginkan mereka mati. Dia hanya khawatir sepupunya akan dituduh melakukan pembunuhan. "Ya, baiklah. Bawa mereka ke pemerintah dan minta pejabat menghukum mereka." Perintah Wira sambil tersenyum setuju. Namun, saat menyipitkan mata ke arah Rudi, matanya tampak dingin dan kejam. Rudi pun mengangguk paham. "Lestari, aku akan meminta seseorang membawamu ke dokter untuk merawat lukamu," kata Wira. Sambil menggendong Lestari keluar dari rumah itu, Wira melanjutkan, "Aku mau pergi menyelamatkan paman dulu." "Enggak, Kak Wira, aku mau ikut. Kita selamatkan ayah dulu, baru obati lukaku." Lestari berkata sambil berlinang air mata, "Ayah sudah lama di penjara, sebagian besar rambutnya sudah beruban. Mereka mengambil perhiasanku pasti untuk mengancam ayah. Ayo cepat, aku nggak bisa tunggu lebih lama lagi." "Baiklah," jawab Wira. Takut situasi akan memburuk, Wira pun membawa Lestari menaiki kuda yang tinggi. Kota ini tidak besar, jadi berkendara selama 15 menit saja, mereka sudah akan tiba di depan pengadilan daerah. Meski bersandar di pelukan Wira, kuda yang berlari kencang membuat tubuh Lestari gemetar karena lukanya makin terasa sakit. Namun, dia menahan rasa sakit itu dan tidak menunjukkannya. Selama ayahnya bisa diselamatkan, dia bisa menanggung sebesar apapun rasa sakit. Saat melihat sekelompok orang menunggang kuda datang membawa pedang, dua petugas pengadilan di depan gerbang sontak tersenyum sopan dan berkata, "Tuan, dilarang menunggangi kuda masuk ke pengadilan, silakan turun dari kuda terlebih dulu kalau ada keperluan." Kedua petugas pengadilan ini sudah lama bekerja di pengadilan daerah. Mereka pandai menilai orang dan tahu bahwa orang-orang ini tidak bisa disinggung. Mereka harus bicara dengan hati-hati kalau tidak mau dihajar atau kehilangan pekerjaan mereka. Tentu saja, sikap mereka akan berbeda terhadap rakyat jelata miskin yang datang. Sambil membawa Lestari turun dari kuda, Wira melemparkan uang perak dan berkata, "Aku mau mengunjungi seorang tahanan." Langsung menerobos pengadilan daerah akan membawa dampak yang terlalu besar. Jadi, lebih baik mereka masuk dengan cara yang tidak terduga. Hah? Melihat uang 100.000 yang dilempar Wira, petugas pengadilan langsung menunjuk ke suatu tempat sembari berkata dengan gembira, tempatnya di sudut timur laut. Wira memimpin jalan, sementara para veteran pasukan Sirah Hitam segera mengikuti dari belakang. "Kalian gak boleh masuk beramai-ramai, gak boleh membawa senjata juga. Hei, cepat berhenti." Melihat sekelompok orang itu berjalan masuk, kedua petugas patroli terkejut dan buru-buru menghentikan mereka. Namun, begitu mereka membuka mulut, mereka langsung ditahan oleh dua prajurit veteran sehingga tidak bisa bergerak. Melihat sekelompok orang itu memasuki pengadilan daerah dengan lancar, kedua petugas pengadilan tadi langsung pucat ketakutan dan gemetaran. "Gimana ini? Sepertinya mereka mau menjebol penjara. Kita juga sudah menerima uang mereka," ujar salah seorang petugas pengadilan. "Pak Iqbal nggak di tempat, cepat pergi dan beritahu Pak Radit," balas petugas pengadilan lainnya. Bab 383. Terdapat ukiran perunggu monster dalam legenda pada pintu ruang penjara yang tertutup rapat. Ukiran monster itu tampak bengis dan mengintimidasi. Di sel penjara terakhir, Lisun, Hendra, dan perajin gula mengepung Suryadi yang sekujur tubuhnya penuh memar. "Kamu nggak akan bisa keluar sebelum menyerahkan resep rahasia gula kristal." Hendra berkata dengan ekspresi jengkel, "Putrimu sama keras kepalanya denganmu. Anak buahku sudah menyiksanya dengan bermacam cara, tapi dia tetap nggak mau buka mulut. Kuakui, orang keluarga Saling memang berani." Suryadi mendongak, air mata mengalir tanpa henti di wajahnya. Saat ini, dia merasa lega tetapi juga sedih saat memikirkan betapa putrinya telah banyak menderita. Hendra tersenyum tipis, lalu berkata, "Tapi, aku menyuruh 4 preman tinggal di sana. Mereka akan terus menginterogasi putrimu dengan cara apapun. Bajingan, kalau terjadi sesuatu pada Lestari, aku akan menghabisimu." Ancam Suryadi naik hitam. Dia benar-benar ingin membunuh orang di depannya.
Hendra berkata perlahan, seharusnya nggak akan terjadi sesuatu pada dia. Aku sudah mengingatkan mereka untuk nggak membunuh supaya masalah nggak membesar. Mendengar itu, Suryadi pun menghela napas lega. Namun, Hendra menyipitkan matanya, lalu mendekat dan berkata, tapi, mereka juga bukan orang baik-baik. Biasanya, para janda bahkan mereka lecehkan. Saat mereka marah karena putri cantikmu nggak mau memberitahukan resep rahasianya, menurutmu apa yang akan mereka lakukan? Bajingan. Kalau Lestari sampai kenapa-napa, aku nggak akan pernah mengampunimu. Seru Suryadi. Seperti baru kerasukan, dia tiba-tiba menerjang maju untuk mencekik leher Hendra. Namun, Li Sun langsung menendangnya sambil berkata, jangan macam-macam. Mana yang lebih penting bagimu, kesucian putrimu atau resep rahasia gula kristal? Tanya Hendra. Dia mengusap lehernya dan mendengkus pelan, lalu melanjutkan, cepat pikirkan baik-baik. Kalau terlalu lama, meski kamu memberitahuku resep rahasianya, aku nggak akan punya waktu untuk pergi menghentikan mereka. Kalian. Dasar kalian perampok. Kalian bukan manusia, kalian binatang. Maki Suryadi sambil menunjuk ke arah Hendra dan Li Sun. Air mata tidak henti-hentinya mengalir di wajahnya, dia sangat marah dan putus asa. Suryadi tidak mengerti mengapa orang-orang ini ingin mencuri resep rahasia setelah Wira setuju untuk bekerja sama. Jelas-jelas bekerja sama bisa saling menguntungkan, tetapi mengapa orang-orang ini ingin memonopoli bisnis? Hendra mencibir dan berkata, saat kamu sedang memakiku, pakaian putrimu mungkin sedang dilucuti. Kalau kamu memang mau membuang waktu, aku akan menemanimu. Keluarga Suteja bisa menjadi keluarga kaya kabupaten dan memonopoli bisnis gula di Kabupaten Uswal karena mereka menggunakan cara-cara kejam. Menurut mereka, jika menjalankan bisnis dengan jujur dan tanpa menggunakan kekerasan, mereka tidak akan bisa bertahan di dunia. Pengusaha dari keluarga besar mana yang tidak pernah menggunakan cara kotor? Kamu, ujar Suryadi. Suryadi tidak berani memikirkan apa yang sedang terjadi pada Lestari. Dia tampak bergumul di dalam hatinya, lalu akhirnya dia berkata, aku akan memberitahumu sekarang juga. Cepat pergi dan hentikan mereka. Meski hatinya sakit, Suryadi masih bisa bertahan jika putrinya hanya disiksa sedikit. Namun, dia tidak bisa menjaga resep rahasia bila harus membiarkan putrinya dilecehkan oleh orang jahat. Kita bicarakan nanti, ujar Hendra. Dia mengangkat sudut bibirnya, memperlihatkan senyuman penuh perhitungan dan licik. Kemudian, dia melirik ke arah Li Sun. Li Sun berbalik sambil menyengir, lalu membawa para petugas patroli lainnya pergi. Dalam hati, dia terus memaki, sialan, kamu takut aku tahu resep rahasianya. Aku bahkan gak tahu cara membuat gula. Sekarang, hanya ada 3 orang yang tersisa di sel penjara kecil itu. Suryadi baru hendak bicara ketika tiba-tiba, terdengar bunyi keras yang mengagetkan mereka bertiga. Siapa di sana? Pintu sel didobrak hingga terbuka. Kedua petugas patroli yang menjaga pintu terlonjak ketakutan, lalu buru-buru mengeluarkan golok mereka. Namun, 2 veteran pasukan sirah hitam menyerbu masuk dan menjatuhkan mereka dengan 2 pukulan. Para veteran pasukan sirah hitam memimpin di depan, Wira dan Lestari berada di tengah, sementara para prajurit veteran lainnya menjaga pintu di belakang. Sambil menopang Lestari, Wira masuk ke penjara dan melihat ke sekeliling untuk mencari pamannya. Sel-sel penjara dibagi menjadi 2 bagian, satu untuk tahanan biasa dan satunya lagi untuk terpidana mati. Ayah, seru Lestari. Di area tempat tahanan biasa ditahan, Lestari berteriak keras memanggil ayahnya, tetapi tidak ada tanggapan dari Suryadi. Melihat sekelompok orang itu menerobos masuk dengan berani, Li Sun yang juga berada di dalam penjara langsung gemetar. Pria bernama Wira itu benar-benar bernyali besar. Berani sekali dia membawa orang untuk menerobos penjara. Apa dia benar-benar berpikir bahwa dengan dukungan dari Iqbal, dia bisa berbuat sesukanya? Ini adalah kejahatan serius. Radit bisa memanfaatkan masalah ini untuk menghukum Wira dan bahkan menjatuhkan Iqbal. Namun, tidak ada satupun di antara kelompok Wira yang bisa diremehkan. Dilihat dari mata dingin dan aura membunuh mereka, sudah pasti mereka pernah memotori tangan mereka dengan darah. Orang seperti ini kemungkinan telah berhadapan dengan situasi yang mempertaruhkan hidup dan mati di medan perang atau pernah menjadi bandit pembunuh. Namun, ini di pengadilan daerah, jadi Li Sun sama sekali tidak takut. Dia memimpin 4 petugas patroli untuk memblokir jalan dengan membawa golok sambil berkata, Wira, lancang sekali kamu. Berani-beraninya kamu menerobos penjara pengadilan daerah. Apa kamu nggak tahu kalau ini kejahatan serius? Ini perbuatan keji yang akan membuat seluruh kerabatmu dibantai. Wira bertanya dengan sorot mata muram, siapa kamu? Dia Li Sun, kepala petugas patroli. Lestari menggertakkan gigi dan berkata, dialah yang membawa orang-orang ke toko besi, lalu langsung mencari sesuatu di bawah tempat tidur, seolah-olah dia tahu ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Li Sun melontarkan alasan payah,
Aku pergi ke toko besi karena seseorang melaporkan kalau kalian mencuri barang Pak Husni. Aku pergi ke sana untuk menegakkan hukum. Wira lantas berkata dengan sorot mata kelam, tangkap dia. Setelah bertindak sebagai pion keluarga Suteja dan menjebak pamannya, beraninya Li Sun memamerkan kekuasaannya di sini. 4 veteran pasukan Sirah Hitam menghunus pedang mereka dan langsung menyerbu ke depan. Kamu, beraninya kamu menyerang para pejabat. Ini kejahatan serius, seluruh keluargamu akan dibantai. Teriak Li Sun. Namun, saat melihat para veteran pasukan Sirah Hitam mengabaikannya, dia langsung mundur dengan panik. Tadi, Li Sun mengadang Wira karena dia yakin bahwa Wira tidak akan berani menyerangnya. Bagaimanapun, Li Sun adalah kepala petugas patroli yang memiliki status resmi. Siapa sangka, Wira sama sekali tidak peduli dan langsung memerintahkan orang-orangnya untuk menyerangnya. Klang, klang. 4 petugas patroli dan Li Sun maju untuk melawan, tetapi akhirnya mereka dikalahkan oleh veteran pasukan Sirah Hitam. Jangankan pasukan Sirah Hitam, petugas patroli dan kepala petugas patroli di kota bahkan tidak bisa mengalahkan para prajurit veteran. Duk. Dengan pedang Treksa menempel di lehernya, Li Sun berlutut di depan Wira, lalu berkata dengan ketakutan, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan gegabah, membunuh seorang pejabat itu kejahatan serius. Itu setara dengan pemberontakan, Pak Iqbal nggak akan bisa melindungimu. Sekelompok veteran pasukan Sirah Hitam dan prajurit veteran melempar pandangan sinis pada Li Sun. Sejak kapan Tuan Wahyudi membutuhkan perlindungan patih tingkat ke-7? Membunuh seorang pejabat adalah kejahatan serius. Ujar Li Sun lagi. Wira berkata dengan sorot mata kelam, kalau begitu, bagaimana dengan melukai pejabat? Li Sun langsung bertanya dengan panik, apa yang mau kamu lakukan? Orang seperti Li Sun ini hanya bisa dihadapi dengan cara kekerasan. Wira menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, potong salah satu jarinya. Kamu, Ark. Jerit Li Sun seraya memelototi Wira dengan marah. Saat dia hendak mengancam Wira dengan jabatan resminya, rasa sakit yang tajam mendadak terasa di tangan kirinya. Setelah Rudi memotong jari kelingking Li Sun, petugas patroli Kabupaten Uswal itu langsung berguling-guling kesakitan di lantai. Keempat petugas patroli di sebelahnya menyaksikan hal itu dengan bulu kuduk berdiri. Keringat dingin mulai membasahi punggung mereka. Wira sangat kejam, pantas saja dia mampu menghancurkan desa 3 harimau. Dia bahkan berani memotong jari Li Sun si kepala petugas patroli di pengadilan daerah. Ark. Li Sun yang kesakitan berteriak marah, Wira, kamu sudah berani menerobos masuk ke penjara dan melukai pejabat. Pak Iqbal pun gak bisa menyelamatkanmu. Tunggu saja hari kematianmu. Wira menyipitkan matanya dan berkata, potong satu lagi. Pluk. Begitu Rudi menebaskan pedang Treksa, satu jari Li Sun yang lain jatuh ke lantai. Ark. Beraninya kamu. Jerit Li Sun sambil berguling kesakitan. Dia memelototi Wira, masih tidak bisa mempercayai kenekatan pria itu. Rudi menghunus pedangnya dan mendengkus, lalu berkata, kamu masih mending, hanya 2 jarimu yang dipotong. Kedua tangan dan kaki Husni saja dipatahkan. Apa? Seru Li Sun dengan terkejut. Wira sudah gila. Dia bahkan sampai mematahkan tangan dan kaki Husni. Dia sudah terlalu nekat. Berisik sekali, diam kamu. Wira berkata tanpa ekspresi, kalau teriak lagi, aku akan memotong 1 jarimu lagi. Huhuhuhu. Li Sun menangis dengan ngeri. Dia menutup mulutnya dengan tangan kanan dan tidak berani mengeluarkan suara. Namun, giginya terus bergemeletuk karena rasa sakit yang parah dan terus mengeluarkan suara-suara aneh. Dahi keempat petugas patroli lainnya bercucuran keringat dingin. Wira terlalu kejam. Setelah memotong jari Li Sun, dia juga melarang Li Sun untuk berteriak. Wira memandang keempat petugas patroli itu sambil bertanya, kalian juga terlibat dalam masalah pamanku, kan? Tuan, tolong ampuni kami. Pak Li Sun yang menyuruh kami melakukannya. Dia memberi kami 100.000. Benda itu sengaja disembunyikan oleh Pak Li Sun. Aku tahu di mana pencurinya. Jangan bunuh kami. Kami masih punya banyak tanggungan di rumah. Kami juga terpaksa melakukannya. Kami bersalah, tolong ampuni kami. Keempat petugas patroli itu bersujud dan mengaku dengan ketakutan. Wira bahkan berani menyerang Li Sun dan Husni. Jadi, mana mungkin dia tidak berani menyerang petugas patroli rendahan seperti mereka. Jika jari mereka dipotong dan mereka sudah benar-benar cacat, semuanya sudah terlambat. Wira menoleh pada Li Sun, lalu berkata tanpa ekspresi, apa ada hal lain yang mau kamu jelaskan? Pak Radit memberiku 2 juta dan menyuruhku membuat rencana untuk menangkap pamanmu, ujar Li Sun tanpa pikir panjang saat melihat mata dingin Wira. Li Sun tidak berani tidak mengaku. Wira benar-benar gila, dia pasti akan memotong jari Li Sun lagi jika Li Sun masih tidak mau bicara. Tanda tangan dan cap. Perintah Wira.
Setelah mengambil pena, tinta, dan kertas, Wira menulis pengakuan kelima orang tersebut, lalu menyodorkannya pada mereka. Li Sun dan keempat petugas patroli itu sangat ketakutan. Mereka yang bisa menulis menandatangani nama mereka, sementara yang tidak bisa menulis menggambar lingkaran, lalu menekan sidik jari mereka di sana. Fandi, bawa 10 orang untuk mengawal dia dan temukan pencuri itu. Perintah Wira. Setelah memberikan perintah, Wira membawa Lestari ke sel terakhir tahanan terpidana mati. Saat mereka melihat Kadir di sel tahanan terpidana mati, semua veteran pasukan Sirah Hitam tercengang. Mereka telah mendengar tentang Kadir dari mulut Hasan, sekarang perasaan mereka terasa rumit kala melihatnya. Namun, tidak ada yang menyapa Kadir, mereka semua fokus pada masalah saat ini. Di dalam sel penjara, Hendra tengah menempelkan belati ke leher Suryadi. Wajah gemuknya memucat saat dia berkata, "Jangan datang ke sini atau aku akan membunuhnya." Ah! Plang! Rudi menebaskan pedangnya dan menerbangkan belati Hendra, lalu mengambil belati itu dengan mudah. Dup! Hendra yang kehilangan harapan terakhirnya pun jatuh ke lantai. "Ayah!" seru Lestari. "Lestari, Wira!" panggil Suryadi. Ayah dan putrinya yang terluka itu saling berpelukan dan menangis. "Paman, aku sudah pulang. Jangan khawatir," hibur Wira. Setelah menghibur pamannya, Wira berjalan menuju Hendra tanpa basa-basi. Hendra buru berkata, "Wira, keluarga Suteja bersalah dalam hal ini, tapi aku juga nggak punya pilihan. Kakakku yang mengambil keputusan di keluargaku. Dia ingin mencuri resep rahasia gula kristal dan aku nggak bisa melarangnya. Dia menyuruhku untuk memberikan 20 juta pada Pak Radit. Asalkan kamu membiarkan aku pergi, aku bersedia tanda tangan dan kep jari." Tangan dan kaki Husni dipatahkan, Lestari sudah diselamatkan, dan 2 jari Li Sun dipotong. Hendra adalah orang yang cukup pintar. Dia tahu bahwa melawan Wira tidak ada gunanya, dia hanya akan menderita dan menjadi cacat. Selama ini, Hendra takut akan kekejaman Wira yang telah menghancurkan desa 3 harimau. Dia tidak mau mengambil risiko dengan mencuri resep rahasia. Namun, dia tidak bisa membuat keputusan di keluarga Suteja. "Tanda tangan dan kep," ujar Wira. Wira menuliskan pernyataan Hendra ke atas selembar kertas, lalu menyodorkannya pada Hendra. Hendra pun langsung menandatangani dan mencap jarinya. Dia tahu bahwa Wira yang berani bertindak sampai ke titik ini sudah tidak peduli dengan segala risiko. Dia hanya akan celaka jika melawan Wira. Setelah menyimpan kertas pernyataan, serta mengawal Hendra dan pembuat gula, Wira bersiap untuk keluar. Tiba-tiba, prajurit veteran yang menjaga pintu mendekat dan berkata, "Ada orang yang membawa busur sedang memblokir pintu sel penjara." "Wira, berani sekali kamu menerobos penjara dan membunuh pejabat. Ini pemberontakan keji. Cepat keluar dan menyerah. Kalau enggak, kamu akan kubunuh di sini juga," seru Radit dengan wajah gembira di luar sel. Menerobos penjara sama saja dengan pemberontakan. Asalkan bisa menangkap Wira dan melibatkan Iqbal, Radit bisa menguasai Kabupaten Uswal. Dia juga bisa menjadi pemimpin dan berkuasa seperti 2 tahun yang lalu. Di dalam penjara, Lestari dan Suryadi sangat ketakutan sampai wajah mereka pucat pasi. Saat ini, mereka baru menyadari keseriusan dari menerobos penjara. Sementara itu, Li Sun, Hendra, dan 4 petugas patroli tampak senang, seolah-olah melihat seorang penyelamat. Wira yang marah langsung membentak, "Radit, sebagai pejabat penting pemerintahan, seharusnya kamu menegakkan hukum secara adil. Tapi, kamu malah menerima uang dari keluarga kaya kabupaten dan melanggar aturan hukum demi kepentingan pribadi. Kamu bekerja sama dengan orang lain untuk melakukan kejahatan dan menjebak warga yang nggak bersalah. Uang sogokan sebesar 2 juta gabak cukup untuk membuatmu dipecat," lanjut Wira. "Terakhir kali, Radit menerima uang dari keluarga Silali. Kali ini, dia menerima uang dari keluarga Suteja. Radit sudah 2 kali mencari masalah dengan Wira dan masalah kali ini melibatkan Lestari dan Suryadi." Wira tidak bisa menahannya lagi. Raut wajah Radit berubah drastis saat berkata, "Pencuri, aku ini pejabat jujur yang nggak pernah korupsi. Semua orang di Kabupaten Uswal tahu hal ini. Kamu sudah mau mati, tapi masih berani bicara sembarangan. Kalau kamu masih nggak menyerah, aku akan memberi perintah untuk menyerang secara paksa." Menurut Radit, tidak sulit untuk menangkap sekelompok orang dengan 30 petugas patroli dan busur panah. Kemudian, Wira mengamati sekeliling dan berucap, "Pak Radit mau menyerang secara paksa, aku serahkan pada kalian." Bagi sebagian tentara senior pasukan Sirah Hitam yang berpengalaman, menghajar beberapa petugas patroli ini sama sekali tidak memerlukan arahan Wira. Hanya pejabat yang nggak terlalu penting pun berani mengancam Tuan Wahyudi. "Memang cari mati," ujar Rudi dengan sinis. Dia memerintahkan tentara pensiun untuk mengangkat papan tidur dari penjara. 2 pintu terbuka. Tentara pensiun mengangkat papan tidur, sedangkan tentara senior pasukan Sirah Hitam bersembunyi di belakang.
20 orang lebih menyerbu keluar. Petugas patroli yang menunggu di luar penjara tercengang. Satu persatu dari mereka menoleh dengan kebingungan sembari berseru, "Ini!" Ketika melihat situasi ini, Radit yang belum pernah berperang terbengong-bengong. Dia langsung berteriak saat sekelompok orang itu makin mendekat, "Tembakkan panah!" 30 petugas patroli mengernyit. Papan tidur sangat tebal, mana mungkin bisa ditembus. Namun, Radit memberi perintah kepada mereka untuk menembakkan panah. Panah yang ditembakkan tertancap di papan tidur, bulu panah pun bergetar tanpa henti. Sebelum panah kedua ditembakkan, tentara pensiun membalikkan papan tidur, lalu tentara senior pasukan Sirah Hitam menyerbu. Radit terkejut, dia berseru dengan wajah yang pucat pasi, "Hentikan mereka!" 30 petugas patroli membuang busur panah, lalu mengeluarkan pedang ekor kerbau dan bergegas maju. Radit mengembuskan napas lega. 30 petugas patroli melawan 9 tentara. Dengan keunggulan ini, Radit yakin bisa mengendalikan para tentara itu. Namun, Radit tertegun ketika melihat mereka bertarung. Tentara senior pasukan Sirah Hitam tidak mengeluarkan pedang reksa dari sarung, melainkan langsung menjadikannya tongkat untuk memukul para petugas patroli. 30 petugas patroli sama sekali tidak mampu melawan. Dalam sekejap, mereka pun dikalahkan. Radit baru tersadar, lalu segera kabur. Akan tetapi, leher Radit dicekik ketika dia baru mulai berlari. Dia berteriak, "Kalian berani sekali. Aku ini pejabat penting pemerintahan, apa kalian mau memberontak? Kalian akan mendapatkan hukuman berat." Rudy tidak memedulikan Radit. Dia mengangkatnya, lalu melemparkannya ke depan Wira. Niat membunuh Wira meluap ketika menatap pejabat serakah ini serta Lestari dan Suryadi yang terluka parah. Saat bertatapan dengan Wira, Radit yang ketakutan segera berucap, "Wira, kamu mau apa? Kamu itu orang terpelajar dan pernah mengikuti ujian kenegaraan. Jadi, kamu pasti paham dengan aturan pemerintahan. Jangan sampai kamu mencelakai diri sendiri. Aku ini pejabat penting pemerintahan. 9 generasi keluargamu akan dimusnahkan kalau kamu berani melukaiku. Bukan hanya kamu, pamanmu, adik sepupumu, dan kerabatmu juga akan terlibat." "Ah!" lanjut Radit. Di saat-saat seperti ini, Radit masih berani mengancam Wira. Jadi, Wira langsung menendang wajah Radit. Lisun, Hendra, dan sekelompok petugas patroli ketakutan setengah mati. Hal ini karena di pengadilan daerah hanya ada 3 pejabat penting dan Radit menempati posisi kedua. Wira berani menghajar pejabat penting pemerintahan, apa dia ingin memberontak? Lestari dan Suryadi pun terperangah. "Ah, darah!" teriak Radit yang terjatuh ke tanah. Bahkan, hidungnya juga berdarah. Kemudian, dia membentak, "Wira, kamu! Beraninya kamu pukul aku! Kamu mau memberontak? Ah! Memberontak! Pukul kamu berarti mau memberontak. Memangnya kamu siapa? Jangankan memukul, sekalipun aku membunuh pejabat koruptor sepertimu, juga nggak salah," ujar Wira. Wira yang berang terus menendang Radit dan sama sekali tidak berbelas kasihan. Kalau bukan karena dia datang tepat waktu, Suryadi dan Lestari pun belum tentu bisa hidup setelah menyerahkan resep rahasia. Setiap pejabat koruptor seperti ini menerima uang sogokan, pasti ada warga yang meninggal. Jika terus membiarkan Radit tetap menduduki di posisinya saat ini, entah berapa banyak lagi warga yang menderita. "Ah, kamu! Jangan pukul lagi! Ah!" teriak Radit sambil menutupi kepalanya dengan kedua tangan. Dia meringkuk dan terus berteriak histeris di tanah. Awalnya, suara teriakan Radit masih sangat keras. Kemudian, tenaganya makin melemah hingga dia mulai memohon ampun. Akhirnya, suaranya makin kecil. Lisun berujar, apa dia mau menghajar Pak Radit sampai mati? Dia, Hendra, dan sekelompok petugas patroli sangat ketakutan. Sementara itu, Rudy, pasukan Sirah Hitam, dan tentara pensiun merasa sangat senang. Mereka berasal dari keluarga yang miskin. Jadi, mereka sangat membenci pejabat koruptor yang kejam ini. Suryadi membujuk, "Wira, jangan pukul lagi. Takutnya dia mati." Lestari juga menimpali, "Kak Wira, jangan pukul lagi. Nanti dia mati." Jika pejabat penting pemerintahan dipukul sampai mati, Suryadi dan Lestari khawatir mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini. "Biarkan saja dia mati. Kalau pejabat brengsek ini hidup lebih lama, korban akan makin bertambah," ujar Wira. Setelah menendang sampai kelelahan, Wira mengangkat busur panah, lalu bersiap menembak. Lestari dan Suryadi segera mengadang Wira. Kemudian, Rudy menghentikan Suryadi dan Lestari seraya berucap, "Jangan khawatir. Kalaupun Tuan Wahyudi membunuh pejabat brengsek ini, juga nggak masalah. Wira telah memberikan kontribusi besar dalam peperangan. Jadi, menghabisi pejabat serakah tingkat ke-8 bukan masalah besar." Namun, Wira sudah berpesan agar tidak mengungkit tentang peperangan setelah kembali ke Kabupaten Uswal. "Ah!" teriak Radit.
Begitu mendengar bahwa Wira tidak akan mendapatkan masalah kalaupun menghabisinya, Radit sangat ketakutan. Radit segera bangkit, lalu bersujud sembari berkata, "Tuan Wira, aku salah karena terlalu sembrono. Aku nggak seharusnya menerima uang keluarga Suteja dan membantu mereka mencelakai pamanmu. Tolong ampuni aku kali ini. Aku pasti memperbaiki kesalahanku dan menjadi pejabat yang baik." Segerombolan orang itu tertegun. Mereka tidak mengerti kenapa Radit begitu cepat menyerah. Radit yang sangat ketakutan tidak berhenti bersujud. Wira bukan berasal dari keluarga kerajaan atau bangsawan, kenapa dia tidak takut membunuh pejabat penting pemerintahan? Wira menerobos kediaman keluarga Suteja dan penjara pengadilan daerah terlebih dahulu. Sekarang, dia ingin menghajar pejabat penting pemerintahan sampai mati. Setiap perbuatannya pasti akan dijatuhi hukuman berat. Bahkan, Wira juga membawa sekelompok orang jahat yang pernah membunuh. Sepertinya, Wira sudah terdesak sehingga bersiap untuk memberontak. Dia ingin memulai aksinya dengan membunuh pejabat. Pemberontakan rakyat bukanlah hal baru di kerajaan Nuala. Setiap tahun aksi seperti ini juga sering terjadi. Radit bukan orang yang pemberani. Begitu memikirkan hal ini, dia tidak berani berlagak lagi. Jadi, Radit memohon ampun terlebih dahulu untuk menyelamatkan diri. Wira tidak menyangka Radit bisa menyerah begitu cepat. Kemudian, Wira melempar kuas, tinta, dan kertas ke tanah seraya memberi perintah, "Tuliskan semua persekongkolanmu dengan keluarga Suteja. Kalau enggak, aku akan menghabisimu sekarang." "Oke," sahut Radit. Dia mengambil semua peralatan dan langsung menulis dengan cepat. Radit juga menuliskan kesalahannya dengan detail. Dia takut Wira akan kesal dan membunuhnya kalau ada yang kurang. Kemudian, Radit membubuhi tanda tangan dan cap, lalu mengangkat kertas dengan kedua tangan sambil berseru, "Tuan Wira, coba kamu periksa." Radit harus tunduk untuk menenangkan Wira terlebih dahulu. Setelah itu, dia akan mencari kesempatan untuk mengabari Fadil. Dengan begitu, Fadil bisa mengerahkan anggotanya untuk menangkap Wira. Pada saat itu, kertas ini akan dihancurkan sehingga sama sekali tidak bisa dijadikan bukti untuk membuat Radit mengakui kesalahannya. Sebaliknya, Wira akan ditangkap karena menjadi pemimpin dalam penangkapan orang dan pemberontakan. Kemudian, Radit akan menurunkan Iqbal dari jabatannya. Dengan demikian, dia tetap akan menguasai Kabupaten Uswal. Melihat surat pengakuan yang sangat detail, bahkan dibubuhi cap jari dengan darah, Wira sangat puas. Dia melambaikan tangan seraya memberi perintah, "Tahan di aula utama." Tentara pensiun pun membawa Radit, Lisun, dan para petugas patroli masuk ke aula utama. Tak lama kemudian, Fandi membawa petugas patroli untuk menangkap pencuri yang menyimpan liontin giok. Sementara itu, Regan dan beberapa tentara pensiun mengangkat Husni yang cacat, serta baju zirah dan busur panah ke aula utama pengadilan daerah. Wira yang memegang setumpuk surat pengakuan menunggu di depan pintu pengadilan dengan tenang. Di luar pengadilan daerah, banyak warga celingak-celinguk dengan ekspresi penasaran. Setelah beberapa saat, seekor kuda memasuki pengadilan daerah dan satu sosok turun dari kuda. Iqbal merasa lega saat melihat Wira yang berdiri di aula utama. Iqbal langsung berlutut seraya berucap, "Tuan, aku memang tidak berguna karena tidak melindungi keluargamu dengan baik." Wira berjuang mati-matian demi kerajaan Nuala di wilayah utara. Dia menembak mati Raja Tanui dan mengalahkan 100.000 kavaleri bangsa Agrel. Setidaknya, kemenangan ini akan membuat wilayah utara hidup tenang selama 10 tahun. Namun, pemerintahan yang dikuasai oleh orang-orang licik malah tidak memberi Wira gelar. Benar-benar mengecewakan. Selain itu, di kabupaten setempat juga ada pejabat dan pengusaha yang bersekongkol untuk mencelakai keluarga Wira. Mereka ingin merebut resep rahasia Wira. Iqbal malah tidak melindungi keluarga Wira dengan baik. Sepanjang perjalanan, Iqbal merasa bersalah dan juga marah. Kenapa kerajaan Nuala memperlakukan orang yang berguna untuk negara seperti ini? Iqbal benar-benar kecewa. Rakyat yang berada di luar pengadilan, pejabat kecil di dalam pengadilan, kepala petugas patroli, Hendra, Husni, Suryadi, Lestari, bahkan Radit pun tercengang. Tidak ada yang menyangka Iqbal bisa berlutut kepada Wira. Wira yang awalnya tidak berniat untuk bersikap ramah kepada Iqbal berucap sembari mengerutkan dahi, "Kamu itu terlalu jujur, semuanya harus mematuhi aturan." Tapi, semua ini hanya berguna untuk orang baik, bukan untuk orang jahat. Jadi, aturan itu hanya bisa dijalankan untuk orang baik, bukan orang jahat. Kamu harus menjadi lebih jahat saat menghadapi orang jahat. Kalau enggak, sekalipun menjadi pejabat jujur, kamu juga nggak akan bisa menyejahterakan rakyat dan melakukan apa yang kamu inginkan, lanjut Wira. Iqbal menyahut sambil memberi hormat, "Aku paham." Putro juga pernah menasihati Iqbal seperti ini, tetapi Iqbal kesulitan untuk melaksanakannya. "Sudahlah, kamu berdiri dulu," seru Wira.
Kemudian, dia menyerahkan setumpuk surat pengakuan kepada Iqbal dan berpesan, semua kesalahan mereka tertulis di sini, cepat selesaikan kasus ini. Aku harus kembali ke Dusun Darmadi sebelum malam. Baik, Tuan. Sahut Iqbal yang menerima surat pengakuan tersebut. Setelah itu, dia berlari ke aula utama, lalu berteriak pada petugas pengadilan yang termenung, kenapa kalian masih bengong? Cepat siapkan proses pengadilan. Bukannya Wira mau memberontak. Kenapa malah memulai proses pengadilan? Gumam Radit. Dia yang berlutut di aula utama merasa ada yang tidak beres, tetapi tidak berani berkomentar. Saat ini, petugas pengadilan dan petugas patroli bukan lawan dari bawahan Wira. Para petugas pengadilan yang awalnya tertegun segera mengetuk papan kayu dan berteriak, pengadilan dimulai. Proses pengadilan pun langsung diadakan karena adanya bukti yang jelas, surat pengakuan dari berbagai pihak, ditambah Wira yang menunggu di luar. Tidak ada yang berani membantah sehingga proses interogasi berjalan sangat lancar. Dalam waktu 1 jam, seluruh persoalannya menjadi jelas. Kemudian, Iqbal menjatuhkan vonis, Husni dan Hendra dari keluarga Suteja terobsesi dengan keuntungan sehingga menyogok pejabat dan mencelakai warga yang tidak bersalah. Semua buktinya sah. Mereka juga menyimpan baju sirah dan busur di kediaman. Ini adalah pemberontakan dan merupakan kesalahan besar. Seluruh kekayaan mereka akan disita dan mereka akan dipenggal, lanjut Iqbal. Ini fitnah, Pak Iqbal. Kami memang mencelakai orang, tapi kami tidak menyimpan busur dan baju sirah. Mohon Pak Iqbal selidiki dengan jelas. Kalau tidak, kami tidak akan mengakuinya, kata Husni. Hendra dan Husni menangis sambil memohon. Namun, mereka tidak berani menyatakan bahwa Wira yang menjebak mereka setelah melihat kejadian tadi. Mereka berdua hanya menyatakan secara tidak langsung bahwa mereka tidak akan bekerja sama kalau vonis tidak diubah. Iqbal yang merasa bersalah melanjutkan pembacaan vonis untuk Lisun, petugas patroli yang terlibat, dan pencuri. Terakhir, dia menjatuhkan vonis untuk Radit. Radit Mahesa terobsesi dengan keuntungan sehingga melakukan korupsi dan melanggar hukum. Lepaskan seragamnya dan tahan dia di penjara untuk sementara waktu, lalu tunggu keputusan dari pemerintah untuk hukumannya. Radit juga tidak terima, tetapi dia tidak berani bicara. Dia takut dengan orang berkuasa yang menyokong Wira. Tiba-tiba, suara seseorang yang tegas terdengar. Pak Iqbal, caramu menyelesaikan kasus ini terlalu sembrono. Aku harus melaporkanmu nanti demi menegakkan keadilan untuk Pak Radit. Bab 389. Para warga yang berada di luar pengadilan pun bubar dan sekelompok orang memasuki halaman pengadilan daerah. Kaisang berdiri di depan dan Fadil sedikit tertinggal di belakang, lalu ada sekelompok tentara rakyat yang memakai baju sirah dan membawa busur mengikuti mereka. Totalnya sekitar 100 orang. Radit yang merasa gembira menoleh dan berkata, Tuan Kaisang, Pak Fadil, Iqbal bersekongkol dengan pemberontak. Dia memutarbalikkan fakta dan memfitnah orang jujur. Cepat tangkap mereka dan kembalikan kedamaian di Kabupaten Uswal. Lisun, Husni, Hendra, dan petugas patroli yang terlibat sangat bersemangat. Orang yang menolong Radit sudah datang, situasi akan berbalik. Kaisang memberi hormat dari jauh seraya berucap, Pak Radit tenang saja. Pak Fadil datang membawa pasukan. Kaisang baru datang ke pengadilan daerah sehingga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kebetulan dia bertemu dengan Fadil. Mereka sangat marah ketika mendengar bahwa Radit ditangkap oleh seorang pemberontak dan dibantu oleh Iqbal. Pak Radit, aku membawa 100 prajurit. Siapapun yang memberontak nggak akan bisa kabur, ujar Fadil. Kemudian, dia menegakkan tubuhnya seraya berbicara dengan antusias, Pak Iqbal, benar, kan? Sebagai jenderal militer, sejak awal Fadil sudah mendapatkan kabar tentang masalah yang terjadi di pengadilan daerah. Namun, katanya bawahan Wira sangat kuat sehingga petugas patroli pengadilan daerah tidak mampu menangkap mereka. Itulah sebabnya, Fadil mengerahkan pasukannya. Iqbal bersekongkol dengan pemberontak, sedangkan Radit dihajar dan dipermalukan. Fadil tentu harus menyelamatkan situasi. Apalagi, mereka diawasi oleh inspektur istana. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan kontribusi besar seperti mengalahkan bangsa Agrel, tindakan ini juga termasuk memusnahkan sebuah aksi pemberontakan. Hal ini juga cukup untuk membuat Fadil naik jabatan. Raut wajah pasukan sirah hitam dan tentara pensiun menjadi muram. Mereka tanpa sadar menggenggam pedang. Pada saat seperti ini, sekelompok pejabat koruptor masih berniat memfitnah Wira. Dasar tidak tahu diri. Wira tetap terlihat tenang. Dia makin memahami seluk-beluk pejabat kerajaan Nuala. Raut wajah Iqbal menjadi muram dan dia menjelaskan, Tuan Kaisang, Pak Fadil, kalian bisa langsung tahu siapa yang benar dan salah dalam kasus ini setelah memeriksanya. Aku harap kalian bisa bersikap adil dan jangan merusak karir sendiri. Kaisang menimpali dengan tegas, aku tidak memikirkan kepentingan sendiri dan hanya mau menegakkan keadilan. Sebagai inspektur istana, aku punya tugas untuk melapor kalau mendengar kabar. Sekarang,
Aku diutus pemerintah untuk menginspeksi Provinsi Jawali dan hari ini aku melihat sendiri kamu bersekongkol dengan pemberontak. Jadi, mana mungkin aku mengabaikannya. Fadil yang sok berwibawa menambahkan, Pak Iqbal, aku tidak akan mengungkit masalah kamu yang membela penjahat ini dulu. Tapi, hari ini dia menerobos kediaman keluarga Suteja, memukul warga yang tidak bersalah, menerobos penjara, menculik penjahat, melawan petugas, dan menghajar pejabat penting pemerintahan. Ini semua kesalahan yang tidak bisa diampuni. Selain itu, kamu juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Fadil langsung tahu apa yang terjadi begitu mendengar masalah keluarga Suteja yang menjebak Suryadi untuk merebut resep rahasia. Akan tetapi, selama ini dia merasa terganggu dengan keberadaan Wira dan Dusun Darmadi. Fadil bahkan tidak bisa memusnahkan desa Tiga Harimau, tetapi Wira yang membawa warga desa bisa memusnahkannya. Hal ini bukan hanya mempermalukan Fadil, tetapi juga membuatnya kehilangan alasan untuk mendapatkan uang dengan memusnahkan bandit. Radit berdiri dan melihat petugas pengadilan di aula utama, lalu berucap, apa kalian sudah dengar apa yang dikatakan Tuan Kaesang dan Pak Fadil? Wira berencana untuk memberontak dan Iqbal itu komplotannya. Ini merupakan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Kalau kalian mendengar perintah Iqbal, apa kalian juga mau memberontak? Ark. Sebelum petugas pengadilan sempat berbicara, Regan menendang Radit agar dia berlutut. Regan menegur, Pak Radit, Pak Iqbal belum suruh kamu berdiri. Berlututlah. Kamu. Seru Radit seraya memelototi Regan. Kondisinya sudah seperti ini, kenapa Regan masih belum memahami situasinya? Regan yang melirik Radit dengan sinis tiba-tiba merasa sangat bangga. Memangnya kenapa kalau Radit adalah pejabat sipil kabupaten? Bukannya dia juga tidak tahu bahwa Wira adalah penasihat militer yang membuat kerajaan Nuala mengalahkan bangsa Agrel. Para petugas pengadilan berpikir sejenak, niat yang baru saja muncul langsung hilang. Regan adalah orang yang berpengalaman. Jika dia bersikeras mendukung Iqbal, hasilnya pasti sangat jelas. Mereka hanya membantu orang yang menang. Di luar aula utama, Kaesang berseru sembari mengernyit, Pak Fadil, cepat bertindak. Fadil mengeluarkan pedang, lalu menunjuk Wira sambil memberi perintah, penjahat ini menerobos penjara dan menculik orang. Dia juga menghajar pejabat penting pemerintahan. Cepat tangkap dia. 100 tentara rakyat berbaju zirah yang memegang senjata mendekati Wira secara perlahan-lahan.